Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Nah, di video kali ini kita akan bahas Excel kembali terkait tutorial rumus-rumus fungsi. Nah, di sini saya akan coba merangkum rumus fungsi Excel yang wajib ya bagi seorang pengolah data Excel atau lebih kepada admin dari bagian administrasi di Excel lah ya, mungkin untuk keuangan ya, untuk data-data penting dalam sebuah laporan yang dibutuhkan dengan aplikasi Excel. Nah, ada 20 rumus yang perlu wajib dipahami dan dikuasai. Di sini akan saya bahas secara lengkap dan jelas dan rangkum supaya bisa memudahkan kawan-kawan semuanya untuk menguasainya. Nah, bagaimana kelanjutan videonya? Silahkan simak pada tutorial berikut ini. Kita mulai. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu terkait 20 rumus wajib yang perlu diketahui ini. Nah, kita akan mulai dari rumus yang pertama. Saya sudah siapkan formnya di sini. Nah, rumus yang wajib pertama ini rumus statistik yang 5 ini. Tentunya rumus tambah kali bagi pangkat dan persen ini kawan sudah pasti tahu ya. Kalau untuk rumus tambah ya kita menggunakan rumus teks ya dengan huruf tambah. Jadi misalnya kita akan coba angka 1 dan angka 2 ditambahkan. Jadi caranya sama dengan mana sel yang akan kita mau jadi penambah, kemudian mana yang mau ditambahkan. Nah, seperti ini. Jadi ya, misalnya angka 1 ditambah dengan angka 2. Jadi tinggal menambahkan rumus seperti ini. Kalau ada tambah lagi ya, tinggal kita kasih lagi urutan yang berikutnya dan seterusnya. Oke, kita coba. Nah, hasilnya seperti ini, 75. Nah, berikutnya ke bawah kita tinggal drag saja. Nah, begitu seterusnya. Jadi ini sangat mudah ya. Jadi kalau ada perubahan data nanti bisa seperti ini. Nah, data olahan kita di Excel juga akan otomatis berubah. Berikutnya kali. Ya, kali juga sama prinsipnya. Misalnya angka 1 dikali, jadi simbolnya seperti ini. Kali angka 2. Oke, 45 dikali 30 ini hasilnya. Begitu seterusnya. Oke ya. Rumus bagi. Kita coba bagi 45 dengan 30 ya, sama dengan selnya ini dibagi dengan 30. Oke ya. Jadi tanda garing ya, garing ke kanan ini kita buatkan, jadi B5 dibagi C5 atau angka 1 dibagi angka 2 sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ke bawahnya tinggal kita drag ya, karena dia masih sejajar ya, tinggal kita drag. Kemudian pangkat ya, untuk pangkat simbolnya adalah tanda simbol segitiga ini. Jadi kalau di keyboard kita tekan aja shift 6 ya, shift angka 6, jadi akan berubah simbol seperti ini. Jadi misalnya kita akan coba pangkatkan 45 ini menjadi pangkat 2 misalnya ya. Jadi sama dengan sel ya B5 atau 45 ini kita pangkatkan dengan angka 2 ya. Nah, kita coba angka 2 saja. Kalau di sini ganti ketinggian 45 kali 45 gitu ya, enter. Nah, sehingga seperti ini 2025. Jadi 30 pangkat 2. Nah, nanti kita drag saja di sini karena dia sama. Jadi seperti ini hasilnya. Ya, caranya mudah. Jadi ini pangkatnya. Oke, pangkat ini perlu dikuasai yang keempat ini ya. Terakhir persen. Ini persentase ya, persentase ini menghitung ya dari data ini. Misalnya kita coba 45 ini persentase. Jadi kalau persentase ini kita dengan bantu dengan pengali juga ya, dikali misalnya mau 10%, jadi 10%. Jadi tinggal nambah angka seperti ini ya, 10% di belakangnya. Tetap digunakan pengali juga ya. Jadi 45 10%-nya berapa? Jadi 4,5. 30 10%-nya menjadi 3. 34 10%-nya 34. Begitu seterusnya. Nah, ini sangat mudah dan ini sangat sederhana, ini perlu dan penting sekali. Jadi sebagai kalkulator, nah kita bisa manfaatkan di Excel juga di sini. Tinggal kita masukkan aja angka di sini, mau angka berapa? Kita tinggal input dan muncul hasilnya. Sekali jalan ya, sekali jalan langsung hasilnya tampil semuanya. Ya, ini 5 rumus baru ya. Kita lanjut rumus ke-6 dan seterusnya. Nah, saya sudah siapkan data seperti ini. Kita akan coba lihat data total nilai ya, rata-rata, kriteria. Kemudian nanti kita akan melihat berapa sih banyaknya mahasiswa yang ada di sini ya.
kemudian berapa rata-rata nilai rata-rata tertingginya, jadi dapat dicari ini berapa nilai rata-rata tertingginya, kemudian nilai rata-rata terendahnya berapa. Nah, kemudian juga jumlah mahasiswa yang lulus. Nah, nanti ada kriterianya sudah muncul di sini setelah kita selesaikan ini dulu. Nah, baru lanjut ke sini ya. Nah, kemudian juga total nilai mahasiswa lulus dan rata-rata nilai mahasiswa lulus. Nah, kita mulai yang pertama di sini. Untuk total nilai, kita menggunakan rumus yang biasa kita gunakan adalah rumus sum. Nah, di rumus total nilai, jadi sama dengan sum kurung. Jadi kita drag dari sini. Jadi yang dijumlahkan itu yang data berupa isian-isiannya berupa angka ya. Jadi kalau ada teks dia tidak bisa ya. Jadi sel C3 sampai E3 ya. Oke, itu kurung, enter. Nah, dapat nilainya seperti ini ya, 265. Oke, kita drag ke bawah dan selesai ya. Jadi itu rumus fungsi yang keenam, yaitu sum. Jadi seperti ini ya cara rumusnya. Ini sangat simpel, sama dengan sum buka kurung dan dicari rank yang mau dijumlahkan, baik ke atas ataupun ke bawah ya. Jadi ini kan sejajar nih, kalaupun ke bawah juga sama nanti. Kemudian rata-rata. Rata-rata artinya jumlah total nilai ini dibagi dengan jumlah banyak data. Nah, kebetulan ini jumlah datanya 3, jadi total ini bagi 3. Nah, secara ringkasnya kita menggunakan rumus average. Average, buka kurung. Nah, sama tadi halnya dengan sum, kita seleksi mana yang data mau dirata-ratakan, 3 ini. Nah, kita tutup kurung, enter. Nah, sehingga dapat rata-ratanya 88. Jadi artinya sama juga nih, 265 dibagi dengan 3 gitu ya. Dapat data seperti ini. Ke bawahnya kita drag ya. Nah, dapat nilai angka seperti ini. Inilah rata-ratanya. Oke, ini rumus yang ke-7 ya. Oke, berikutnya kita lanjut kriteria. Nah, kriteria kebetulan di sini ada keterangannya. Jika dia nilai rata-ratanya itu dari 60 sampai 100, nah itu dia keterangannya, nanti kriterianya kita bikin lulus. Nah, jadi kalau tidak lulus berarti dia nilai rata-ratanya di bawah 60 ya. Oke, kita coba. Jadi sekarang ini kita akan menggunakan rumus fungsi if ya. Nah, if logika. Jadi sama dengan dibuat seperti ini, ketik sama dengan if buka kurung. Nah, kita akan masukkan pernyataan atau logical testnya. Jadi yang akan kita logical testkan di sini adalah dari rata-ratanya. Jadi kita ambil sampel di sini 1. Jadi apabila di sini ya nilai rata-rata ini besar sama, nah karena dia 60 ya, jadi kita bikin ranknya besar sama dari 60. Nah, itu nanti ya, berarti kalau besar sama 60 masuk ya, berarti 60, 61 sampai 100 gitu ya. Nah, ini pernyataannya, apabila ini besar sama dari 60, nah maka apa sih keterangannya? Jadi kalau dia termasuk dalam kategori ini, keterangannya adalah kita akan bikin keterangannya lulus, tutup kutip ya. Nah, logika kedua, karena ini pilihan terakhir, jadi kita nggak perlu bikin if lagi, karena kalau dia 2 pilihannya lulus atau tidak lulus, yang terakhir udah pasti pilihannya tidak lulus. Jadi kita langsung bikin seperti ini, tutup titik koma. Nah, bikin saja langsung tidak lulus ya, tidak lulus. Oke, kemudian tutup kurung. Jadi cukup ini aja ya. Jadi pernyataannya apabila ini nanti memenuhi, kalau kita hitung nanti misalnya nilainya itu ada 70 ini besar dari 60, berarti dia akan memunculkan pernyataan yang benar, yaitu true-nya di sini lulus. Kalau nanti misalnya nilainya 50 itu bukan besar dari 60, berarti dia akan memunculkan tidak lulus. Oke, enter. Nah, ternyata 88 ini lulus. Nah, kita drag ke bawah. Nah, yang 58 masuk kategori tidak lulus karena dia kecil dari 60. 65 masuk, 49 masuk, nah ini masuk. Oke, ya. Nah, sekarang kita coba hitung lagi banyaknya mahasiswa dalam next rumus berikutnya. Nah, ini supaya dapat membedakan data berapa jumlahnya, karena ini supaya ada perhitungan sedikit lebih rumit ya. Nah, kita coba rubah sedikit ya, karena ini semuanya
rata-rata kebanyakan lulus. Nah, kita coba edit yang bagian sini lah supaya dia menjadi tidak lulus ya, supaya nampak nanti hitungannya. Kita coba ambil di sini, rubah di bagian Gracia bisa 60. Oke, tidak lulus. Nah, di Intan 1 kita rubah menjadi 50. Oh, masih ada nilainya, lulus. Oke, 79 ini kita ganti dengan 60 juga. Oh, masih memenuhi ya. Oke, kita rubah ini 60 juga ya. Oke, itu lulus. Nah, kita coba lebih dinamis atau lebih combine datanya supaya nampak perhitungannya nanti ya. Oke, kita coba lanjut. Banyaknya mahasiswa. Nah, banyaknya mahasiswa kita akan menggunakan rumus con. Nah, sebelumnya kita kan juga sudah pernah bahas rumus fungsi con. Jadi kita coba masukkan di sini. Nah, con banyaknya mahasiswa. Nah, kita ambil nama di sini karena di sini adalah kita menghitungnya berdasarkan nama. Ya, tentu kita nambahnya di depannya adalah con E ya. Nah, con E saja. Kalau con berarti kita mengambil datanya dari data angka. Ya, tutup kurung. Oke, kita hitung, wah datanya ada 10 ya. Jadi kalau kita tidak pakai A tadi, nah, dia akan 0 ya. Jadi kita tambah huruf A, con E. Nah, karena kita ngambil datanya dari data yang berupa nilai teks ya, value-nya 10. Oke, lanjut kita mulai di nilai rata-rata tertinggi. Nah, rata-rata tertinggi kita akan masukkan data rumusnya max ya, max, buka kurung. Nah, kita ambil rata-rata di sini. Ranknya ada di bagian sini. Oke, kita blok. Nah, seperti ini. Enter. Jadi rata-rata tertinggi kita lihat di sini ada angka 89 ya. Oke, rata-rata terendah kebalikannya sama dengan min, rumusnya min. Oke, kurung, blok lagi di sini. Nah, terkurung dapat 55 ya, 55. Nah, oke, sudah dapat data. Kemudian kita lanjut jumlah mahasiswa yang lulus. Nah, jumlah mahasiswa yang lulus artinya apa? Kita menghitung data dari mahasiswa ini berapa sih yang lulus. Nah, berarti ada kriteria di sini. Kalau tadi con-nya semuanya dihitung. Nah, sekarang kita ngitung yang lulus berapa sih. Nah, berarti kita akan gunakan rumus con if. Ya, con if. Buka kurung. Nah, ranknya adalah di sini. Dari lulus sampai di sini. Nah, kriterianya adalah lulus. Nah, lulus. Kutip kurung. Jadi artinya apa? Kita menghitung jumlah data dengan kriteria. Jadi jumlah datanya di sini berarti ranknya dari kriteria tersebut kita ambil semuanya. Nah, kriteria mana yang mau kita hitung? Datanya lulus. Berarti kita enter. Nah, ternyata ada muncul data 7 ya, 7 dari 10 kurang 3, 7 ya. Nah, itu rumus yang con if. Ini wajib nih pahami bagi kita untuk pengolahan data Excel. Berikutnya jumlah data, jumlah total nilai mahasiswa yang lulus, jumlah total nilai mahasiswa yang lulus. Jadi kita klik di sini sama dengan ya total mahasiswa yang lulus. Kalau total tadi rumusnya sum, karena di sini ada kriterianya lulus, berarti kita menggunakan if. Nah, jadi sum if, jadi menjumlahkan dengan kriteria. Jadi jumlah total nilai mahasiswa yang lulus. Nah, ranknya kita ambil rank. Ranknya adalah di sini jumlah total mahasiswa yang lulus. Kita ambil nilainya di sini, ya. Oke. Sorry, lulusnya dulu ya. Nah, ranknya ini rank di sini. Nah, karena dia keterangannya lulus ya. Nah, kita ambil ranknya di sini. Keterangannya adalah lulus, sesuaikan ya dengan huruf teksnya lulus kurung tutup kutip ya, kemudian sum ranknya. Nah, jadi mana sih yang mau dijumlahkan dari yang lulus tadi total nilai ini, jadi kita jumlahkan yang ini. Oke, jadi nanti dia akan matchingkan yang lulus. Nah, berarti 265 ditambah 196 tambah 267, dia total sendiri secara otomatis. Tutup kurung, enter. Nah, sehingga jumlah total nilai yang lulus adalah 1610. Jadi dia menghitung ini 265 tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini dan seterusnya. Ya, itu rumus sum if. Oke, berikutnya
rumus yang perlu kita ketahui adalah rata-rata nilai mahasiswa lulus. Berarti ini kriteria dari rata-rata. Jadi tadi gunakan rata-rata average, nah kita gunakan average if. Kita kurung, ya, ranknya lagi. Nah, ranknya adalah teksnya itu. Jadi nilai rata-rata mahasiswa lulus. Jadi ini juga datanya, kemudian kriterianya apa, lulus, kutip. Nah, sum ranknya, average-nya, average if-nya. Jadi berarti nilainya di sini, dicari nanti rata-ratanya. Jadi dia menjumlahkan, dia bagi berapa sih banyaknya jumlah yang lulus, dibagi menjadi nilai rata-rata hasilnya nanti. Oke, tutup kurung. Nah, dapatlah rata-rata nilai mahasiswa lulus adalah 7. Nah, jadi dari semua yang lulus ini, nah dirata-ratakan itu adalah nilainya adalah 76. Oke. Nah, itu rumus fungsi dari average if, ya. Sudah berapa tadi ya rumus yang kita bahas ya? Tadi rumusnya yang pertama 5, ini yang ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, ada 14 rumus yang sudah kita bahas. Kita lanjut berikutnya dengan contoh yang berbeda ya, karena ini biar bisa lebih fleksibel kita membahasnya. Nah, kita masuk di sini. Kita akan bahas rumus fungsi yang akan berguna untuk menyatukan ini. Ada teksnya terpisah seperti ini. Nah, ini kan terpisah ya. Satu sel. Nah, kalau kita gabung, tentu tidak mungkin rasanya kita gabung secara manual. Kalau cuma 1, 2 mungkin oke-oke saja. Tapi kalau datanya udah ratusan, kita gabung, nah itu tentu nggak mungkin rasanya kita akan mengerjakan itu secara manual lagi. Nah, kita perlu rumus yang namanya, di sini namanya lah concatenate ya, concatenate. Nah, seperti ini. Ya. Ini gunanya untuk menggabung beberapa sel menjadi satu, ya, menjadi satu teks ya, satu kalimat. Jadi ini terpisah-pisah teksnya per kata, kita gabung menjadi satu kalimat. Jadi caranya gunakan rumus fungsi ini, ya, concatenate, ya, buka kurung. Nah, kita ambil teks yang pertama mau digabung ini, ya. Kemudian batasi dia titik koma atau koma. Nah, karena kita ada pemisah nanti dengan spasi, ya, jadi kita harus tulis. Jadi jangan langsung ke sini dulu ya. Jadi langsung kita tambahkan dulu tanda kutip 2 spasi kutip 2. Nah, baru kita titik koma. Jadi artinya apa? Ini, kemudian ada spasi. Nah, baru di sini gabung teks kedua, titik koma lagi. Nah, ada spasinya juga, titik kutip 2, ya, spasi. Nah, baru teks terakhir. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau nggak ada ini nanti teks kita jadi gabung, ya, nggak bagus juga nanti hasilnya. Jadi kalau ada ini dia pisah, stikes spasi Dharma Lambau spasi Padang. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, stikes Dharma Lambau Padang. Nah, begitu seterusnya ke bawah, kita tinggal drag and drop. Nah, sehingga udah menjadi satu kalimat, ya. Yang terpisah tadi nggak perlu kita ketik manual, ya. Jadi kita langsung gabung dengan menggunakan rumus concatenate. Nah, ini penting untuk kita perlu pahami, ya. Berikutnya, untuk menstandarkan teks, ya. Nah, di sini kita ambil contoh teksnya berantakan seperti ini, data aslinya. Nah, kita pingin teks ini huruf kecil semua, atau huruf besar semua, atau huruf besarnya di awal. Nah, rumus yang untuk menjadikan huruf kecil semua, itu rumusnya adalah lower, ya. Nah, lower buka kurung, berarti teks ini yang kita ambil sumbernya. Nah, tutup kurung. Nah, sehingga nanti teks sumbernya akan dilowerkan atau dirubah menjadi huruf kecil semua. Oke. Berikutnya untuk huruf besar, kebalikannya itu sama dengan, ya, upper. Nah, jadi ini akan dikapitalkan semua data ini, ya, teksnya. Jadi kita kurung, enter. Nah, jadi dia huruf besar semua. Ini penting ya. Nah, berikutnya huruf besar di awal kata. Jadi setiap awal teks kata ini huruf besar. Jadi rumusnya adalah proper. Nah, proper. Buka kurung, kita ambil lagi di sini sumbernya, kurung, enter. Nah, jadi dia berubah menjadi yang di depan saja yang huruf besar. Nah, jadi udah
Di bagian sini ada 4 rumus ya. Yang tadi ada concatenate ya. Kemudian di sini lower untuk mengecilkan font, upper, kemudian juga di sini proper ya. Nah, begitu ya. Berikutnya kita lanjut ke rumus terakhir, itu VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, di sini kita akan coba masukkan data di sini, data pemesanan, nama customer siapa, domisili. Nah, sumber datanya ini. Nah, sumber data, jadi kita akan gunakan rumus fungsi VLOOKUP sama HLOOKUP. Nah, seperti yang sudah dibahas video sebelumnya, di sini saya merangkum ya dari pembahasan tutorial. Jadi kita bisa dapatkan intisari dari pembahasan Excel-nya ini. Nah, di sini VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, kalau untuk VLOOKUP itu sumber datanya itu secara vertikal gini. Nah, jadi kalau sumber data kita dibuatkan seperti ini, rumus fungsi yang akan kita gunakan itu adalah VLOOKUP. Ya, VLOOKUP. Jadi datanya ke bawah secara vertikal. Jadi 1, 2 dan seterusnya. Kalau HLOOKUP, nah datanya itu secara horizontal dari kiri ke kanan. Jadi nama judulnya itu sebelah kiri, isinya sebelah kanan. Nah, kalau VLOOKUP, judulnya ke atas, isinya ke bawah. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP sesuai dengan sumber data. Nah, kita ambil contoh tadi. Nama customer. Nama customer di sini letaknya di bagian tabel VLOOKUP. Nah, di sini ya. Oke, berarti kita akan gunakan rumus ya sama dengan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP lookup table. Nah, jadi kita akan mengambil lookup value ya. Nah, nilainya yang mana yang mau kita ambil? Jadi nilai dari sini. Kita akan uji ambil nilai ini. Nah, titik koma tabel array. Tabel array kita itu ada di sheet di sini. Kita buka saja ke bawah. Nah, tabel array-nya kita akan seleksi dari judul ini sampai ke bawah. Jadi kita perlu ambil sini semua. Nah, jangan lupa setelah kita mengklik tabel array ini, kita tekan F4 di keyboard. Artinya apa? Supaya ini nanti dikunci untuk penggunaan ke sel lain dia tidak berubah ya. Jadi kita tekan F4 sehingga tanda rumusnya sudah berubah, ada tanda $, jadi dikunci. Nah, berikutnya kita lanjut titik koma. Nah, kita ngambil bagian kolom yang mana? Karena VLOOKUP berarti kolom, berarti nama customer. Nama customer berarti ada di kolom kedua. Ketik 2 ya. Berikutnya titik koma terakhir kita berikan nilai 0 supaya akurasinya secara 100% ya, tidak ada error-error. Jadi kita titik koma 0 tutup kurung ya. Jadi sehingga hasilnya seperti ini. Nah, P106 di data sumber itu namanya Flora, sehingga cocok. Nah, kalau kita drag ke bawah, dia akan sudah menyesuaikan. Jadi, P104 di data sumber itu namanya Denisa, itu seterusnya. Nah, itu gunanya rumus fungsi VLOOKUP. Nah, itu coba domisili. Domisili juga kebetulan ada di tabel VLOOKUP. Jadi, sama prinsipnya, sama dengan VLOOKUP. Kurung. Nah, nilai valuenya juga ini tadi, lookup valuenya, titik koma. Kita ambil sheet-nya di sini, kita blok. Kemudian F4, titik koma. Nah, karena di sini sumber datanya di kolom keempat, ya 1, 2, 3, 4. Kita ketik 4. Ya, jadi kalau formula tadi kita ketik di sel, nah sekarang karena kita sheet-nya berbeda, kita taruh aja di atas sini, sama juga nanti ya. Titik koma 0. Ya. Kemudian tutup kurung. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. P106 Flora itu dari Padang Panjang. Kita lihat, ya benar. Dari Padang Panjang. Oke, kita drag ke bawah. Oke, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, sudah dapat data secara otomatis. Nah, berikutnya kita isi rumus terakhir yaitu HLOOKUP. Ya, HLOOKUP. Nah, di sini sumber datanya di sini ya, di bagian tabel horizontal. Nah, untuk nilai valuenya itu ada di kota ya, di kota. Jadi kita akan isi dengan seperti ini, sama dengan HLOOKUP. Nah, karena lookup valuenya dari kota atau domisili, kita ambil dari sini ya, bukan nomor pesanan lagi. Oke, titik koma, kita ambil sumber data di sini ya, kemudian F4 lagi. Nah, titik koma 2 ya, jadi dia baris kedua karena HLOOKUP.
kemudian 0,0 biar akurasinya 100% ya, enter. Nah, sehingga sudah terhitung patang panjang itu sumber datanya di sini 2 hari. Oke, kita akan coba drag ke bawah. Nah, sudah muncul hasilnya. Oke. Ya, mungkin itu kira-kira penjelasan singkat dan cepat ini yang saya sampaikan pada kawan-kawan semuanya dari 20 rumus yang perlu kita pahami ini ya, sudah dibahas satu persatu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dimaksimalkan dengan kita mempunyai kompetensi rumus formula ini ya, kemungkinan Anda sudah bisa menjadi ya peningkatan Excel yang lebih baik ya. Artinya apa? Kita sudah bisa paham dengan pengolahan data Excel yang bersifat umum. Nah, artinya dengan menguasai ini, nah kita sudah bisa dianggap mahir lah untuk Excel ya, karena ini yang selalu digunakan dalam proses pekerjaan administrasi di perkantoran maupun di keuangan ya. Mungkin demikian penjelasan dari video ini ya. Jika ini bermanfaat, silakan like dan komen, jangan lupa diklik subscribe bagi yang belum ya. Semoga nanti bisa memantau lagi video-video saya berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.